Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa alhamdulillahi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Abadka, ya, mungkin daerah Ibu Nadir, ya, pembawa acara kita Ibu MC yang cantik, Masya Allah, ya, pada pembacaan Quran dan sandi tilawah, yang mudah-mudahan kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran menambah keimanan dan ketenangan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berkah ini, kita sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di SD Hairata, ya. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan menyertai kita semuanya. Berkah lahir batin, berkah rezeki kita, berkah amalan-amalan kita semuanya. Tentu ini bukan sesuatu kebetulan, tapi ini sudah suratan dan memang sudah ada duduknya kita di sini, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Saat kita sekarang ini bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahat, mudah-mudahan ini merupakan satu tabungan kita di yaumil qiyamah, sehingga mempererat hubungan kita sampai ke jannahnya sesuai dengan majelis taklim Jannatul Ummahat, yaitu para surganya para ummahat, ya. Masya Allah, tabarakallah. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, sebagai contoh yang harus kita amali, yang tentu kita ikuti, ya. Sunnah-sunnahnya di yaumil qiyamah tentunya dari dunianya. Mudah-mudahan mari sama-sama alangkah baiknya kita salawat walaupun satu bait, ya, salawat Jibril, ya, semuanya insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan lantunan sholawat walaupun satu bait ini merupakan tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah SAW. Baik para ummahat fillah, ya, para dewan guru mungkin dan komite, ya, serta para orang tua wali murid yang hadir di sini. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan menyertai kita semuanya, ya. Saya tidak sebutkan satu persatu, mungkin, ya, insya Allah tidak mengurangi takzim saya, mahabbah saya dengan ummahat fillah semuanya. Baik, kita
di sini dipertemukan oleh Allah, yaitu untuk membahas masalah daurah janaiz, ya, pelatihan training bagaimana praktek, ya, memandikan jenazah, mengkafani, ya. Tentu ini merupakan satu kewajiban fardu kifayah, walaupun fardu kifayah, tapi alangkah baiknya ketika kita memiliki ilmu, karena kita semua punya saudara yang tentu semua itu bakal dibentuk oleh Allah, dan itu yang terbaiknya adalah saudara kita yang memandikan adalah keluarga sendiri, bukan orang lain, gitu ya. Maka mudah-mudahan ini sebagai satu bekal ilmu yang senantiasa menjadi kita, pemahaman kita, keahlian kita, sehingga keluarga kita ada salah satunya yang mewakili untuk memandikannya. Baik, bisa baik, ya. Kita iya, ada dua. Yang ini dulu, yang satunya dulu, ya. Karena ummahatillah, ibu-ibu, bunda-bunda solehah, ya, tentu kematian itu merupakan satu proses, ya, dimana bukan berarti harus sakit dulu, ya. Prosesnya tidak dilalui selalu sakit, tetapi sakit itu merupakan salah satu proses akan satu meninggal dunia, gitu ya. Nah, di sini kita membahas masalah sakit. Tentu kita semua ini pasti mengalami juga, ya. Karena waktunya yang terbatas, sehingga mungkin saya tidak terlalu membahas masalah hadisnya, Al-Qur'annya, tapi yang terfokus kita justru nanti bagaimana mengkafani, memandikan, praktek-praktek itunya, ya, itu seperti itu. Baik, di sini sesungguhnya besar pahala sebanding beratnya bala. Jadi ketika manusia itu hidup, yang pasti semuanya akan mengalami itu proses yang namanya sakit, baik itu demam, ya, pilek, mungkin sakit perut, mungkin sakit gigi, sakit mata, itu sepertinya semua, ya, tidak ada yang tidak mungkin sehat terus. Justru ketika sehat terus-terusan, ya, tanpa ada mengeluh sakit sedikit pun, itu dikhawatirkan, gitu ya. Nauzubillah, gitu ya. Ini justru merupakan azab Allah, ya, insya Allah, gitu ya. Jadi kadar manusia itu sesungguhnya besar pahala sebanding dengan beratnya bala, ya. Bala, musibah itu ditentukan dengan ujian, cobaan. Nah, ketika kita banyak ujian, cobaan, dan sakit yang menahun, itu justru di situ maka pahalanya pun akan tambah besar. Nah, di sini dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, itu Allah akan memberi bala, musibah, cobaan kepada umatnya, kepada hambanya, ya. Barang siapa yang ridho, ya, kita ikhlas, sabar, ridho saat diuji oleh Allah, maka Allah pun tentunya ridho kepada kita. Apalagi mungkin kita dengan ikhlas dan sabar, Masya Allah, tabarakallah. Itu semua pasti mengalami sakit, cuman kadar sakitnya itu berbeda, ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu lanjut, ya, karena ini banyak selainnya. Jadi kita sekarang tentu mengalami sakit dulu yang kita bahas sebelum memasuki daurah janaiznya, ya. Nah, jadi sakit adalah surat cinta dari Allah, Masya Allah. Semua ini sudah mendapatkan surat cinta, ya, dari Allah, ya. Baik itu mungkin sakit gigi, ya, sakit, ya, perut, ya, sakit mata, sakit pangan keseleo lah, dan lain sebagainya. Itu semuanya saya rasa pernah mengalaminya, ya. Jadi sakit seorang mukmin itu menghapus dosa. Masya Allah, Allah, ya. Jadi ketika kita sakit tanpa mengeluh, bahkan ikhlas dan bersabar, maka ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah buat kita semua. Sakit seorang mukmin juga menambah pahala jika dia bersabar, Masya Allah, ya. Jadi sabar itu juga tentu dengan sambil usaha, ya, bukan
ya udahlah sabar aja, gitu ya. Tentunya tidak demikian. Sakit seorang mukmin akan menyelamatkan diri dari api neraka. Ya, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi tidak membentu, tidak menyesali, tidak sukuzon sama Allah, gitu ya. Karena itu sebalikannya, alhamdulillah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan akan menyelamatkan dari api neraka tentunya. Sakitnya seorang mukmin menjadi teguran, ya. Artinya pengingat. Bisa jadi seseorang itu ya takabur, sombong, yang selama ini aku dong sehat terus gak pernah sakit, aku dong maco, aku dong selalu sehat, aku dong, gitu ya. Dan bisa jadi sakit itu pengingat, ya, sebagai teguran dari Allah. Jadi bisa jadi saat kita sakit itu juga harus kita muhasabah diri, ya, bahwa ini mungkin kita harus berintrospeksi, karena saat sakit kita justru banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau kita sehat sepanjang masa kita nggak berasa sakitnya, udah kita merasa semangat hidup ini karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, karena badan kita yang oke, misalkan gitu ya. Tapi justru dengan dikasih sakit, masya Allah, ya. Sakit mata aja, ya, mata kita sakit mungkin karena kelilipan debu, karena naik motor masuk ini, nah masya Allah itu berasa perihnya, ya. Baru kita ingat, ya Allah betapa nikmat sehat itu sangat berharga. Jadi kita bisa bermuhasabah ke situ, ya. Dan next di sini ya, bahwa asadun nas bala'ul anbiya disumal insalu wa amsalu juga talaqadilu ala al-hasan. Manusia yang paling berat, yang paling hebat balanya itu adalah para al-anbiya. Kemudian serupa dengan itu, artinya nabi, para sahabat, sahabat-sahabat yang tabiin, para khulafa rasyidin, ya, kemudian para al-anbiya, terus menerus sampai ke ulama kholaf, ulama salaf. Itu pasti terus ujiannya itu sangat-sangat berat balanya, ya. Yang kita ketahui juga misalkan Buya Hamka, masya Allah, para ulama-ulama kita juga sudah dipenjarakan, di penjara juga sakit, tapi masya Allah keluar dari penjara bisa menghasilkan tafsir Al-Quran yang hebat-hebat, masya Allah, ya. Itulah ujian bala-bala yang diterima oleh para al-anbiya dan semisalnya, ya, para sahabat, para tabi'in, dan yang senantiasa kokoh teguh menjalankan dakwahnya itu juga banyak sekali, ya, bala dan cobaannya. Dan jika agamanya kuat, maka balanya pun semakin hebat ujiannya, ya. Tapi jika agamanya lemah, ya, maka balanya pun, ujiannya pun ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan satu kaum, ya, kalau dia tidak bisa menanggungnya, gitu. Masya Allah. Jadi Allah sudah melihat kadar kita itu dengan ujian itu, masya Allah, ya. Seperti itu. Ini hadis Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad. Dan next, ya. Rasulullah SAW bersabda, pribadi seorang mukmin sungguh menakjubkan. Masya Allah, Allah, ya. Gitu. Semua hal yang dialami akan datang pahalanya. Masya Allah, ya. Semua yang kita alami, ujian-ujian, jangankan sudah terjadi, baru niatnya saja Allah Maha Rahman Maha Rahim sama kita, ya. Ketika kita mungkin niat, hari ini saya mau ke majelis taklim Jannatul Ummahat, ya. Nah, dari situ Allah sudah kasih nilai, ya, pahala poin 1 belum dilaksanakan, apalagi sudah dilaksanakan. Nah, jadi masya Allah, ya, semua pribadi seorang mukmin itu suruh menakjubkan, semua ada pahalanya, ya. Apalagi ketika dia mungkin terkena musibah, kena sakit, dia sabar, pahalanya sangat-sangat besar lagi, masya Allah. Jadi kenikmatan saat mendapat nikmat, orang mukmin itu bersyukur,
dia bersabar. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini hadis riwayat Muslim sahih ya. Silakan next lagi, karena slide-nya banyak gitu ya. Jadi insya Allah mungkin nanti bisa dikaji ulang. Hanya kita kan tertuju pada janaiz ya. Baik, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Betul apa betul Bu Ibu? Katanya disebabkan oleh tangan kita, oleh kelakuan kita, musibah yang ada itu gitu ya. Kita harus yakin ya. Contohnya saja mungkin berasa kusut naik motor, akhirnya karena saking pengen cepetnya nyampe malah di perjalanan kita kena musibah gitu ya. Itu kan dilakukan oleh tangan kita sendiri, oleh kita sendiri gitu ya. Nah, jadi tapi Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa sakit ya, melainkan dengan Allah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah ya. Jadi ketika kita sakit itu justru kita merasa ya Allah, mungkin selama ini saya kurang dekat dengan Allah, kurang komunikatif dengan Allah, kurang mahabbah dengan Allah. Bisa jadi ini sebagai satu teguran sehingga kita di sana ikhlas dan bersabar, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita ya. Masya Allah, ketika kita sakit juga kita baca doa buat diri kita sendiri. Allahumma isfi anta syafi la shifaan illa shifa'u la yughadiru saqama. Masya Allah ya. Jadi senantiasa Allah yang memberi sakit, kita juga minta sama Allah sebagai penyembuh, zat yang maha pengampun. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda juga, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesulitan yang menyusahkannya, melainkan semua Allah hapus kesalahan. Allah hapus kesalahan sampai dia bagaikan napas yang suci bersih. Masya Allah ya Allah. Jadi sakit itu salah satu proses untuk menghadapi kematian, tapi tidak semua kematian prosesnya melalui sakit gitu ya. Ada yang sehat tiba-tiba ya Allah tadi ketemu di sana lagi sehat gitu, Masya Allah, selesai sholat berjamaah ternyata saat assalamualaikum dia sudah ini lagi. Itu ada ya seperti itu. Masya Allah. Ibu mertua saya juga saat sholat sujud pas kok sujudnya lama banget gitu, lama banget, setengah jam dibangunin udah geletak. Masya Allah, itu ya ternyata Allah ampuni segala kesalahannya. Baik, di sini Abu Sa'id bin Hurairah radhiyallahu anhu, lanjut aja ke ininya ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah kamu mencaci maki penyakit ya. Jadi ketika kita sakit ataupun orang lain yang sakit, jangan sekali-kali mencaci maki, karena kita nggak tahu bisa balik ke kita saat kita mungkin ya bisa jadi malaikat ketika kita bertutur kata, malaikat mendoakan kita, mengaminkan kita, akhirnya kembali kepada kita. Na'udzubillah. Jadi jangan sekali-kali, di sini Rasulullah yang tidak, jangan sekali-kali kalian itu mencaci maki ya penyakit, baik cuma demam aja gitu ya, demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu maka akan menghapuskan dosa, insyaallah ya. Jadi oleh karena itu tidak boleh seorang mukmin mencaci maki penyakit ya. Misalkan ya ada yang korengan lah, ada yang segala macam ya, itu penyakit yang diderita. Ya sudah, kita terima, mungkin itu merupakan satu ujian ya,
satu kifarat, satu penghapusan dosa bagi musibah tersebut ya. Masalah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bazzar Sahih. Baik, lanjut ya. Lanjut juga, jadi ada riwayat lain, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu ya, jadi bukan cuma umat Muhammad yang dikenai penyakit dan azab itu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan, kemelaratan, supaya mereka tadarru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendahkan diri. Ya, jadi supaya tidak sombong saat kita dikasih ujian, bala, penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak muhasabah, lebih banyak berintrospeksi supaya kita nggak takabur, nggak jadi orang yang sombong, gitu ya. Di sini jadi supaya mereka mau tunduk kepada Tuhan Allah ya. Di sini ya supaya mengingat saat sakit itu ternyata orang hebat aja bisa sakit. Jadi nggak boleh sombong karena semua penyakit itu datangnya dari Allah ya. Ketika kita mungkin pengennya sehat terus, dan yang sakit sudah menaun aja sudah berobat pengennya cepat sembuh, tapi Allah belum kehendaki gitu ya, tentu tidak akan ada kesembuhan. Jadi semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan ini akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita ya. Jadi itulah ya cara Allah memberikan satu cobaan supaya kita bisa taat kepadanya. Nah, di sini saat kita sakit tentunya ya kita dianjurkan banyak sabar. Emang sih nggak ada tokohnya sabar ya, nggak ada yang menjual, nggak ada kita cari dari ujung dunia sampai kutub utara gitu, nggak ada tuh toko sabar gitu ya. Jadi di sini wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim ya. Jadi sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, semakin sabar nanti diuji lagi, ditambah lagi kesabaran ya kan. Bagaimana kualitas keimanan seseorang, maka diuji dengan satu kesabaran ya. Begitulah para al-anbiya, para nabi diuji dengan kesabaran yang sangat ya. Uji dan bala. Ini di dalam surat Al-Fussilat, Masya Allah ya. Jadi kita itu pasti mengalami ujian-ujian. Kemudian adab yang harus dijaga saat kita sakit, tentunya kita harus ikhtiar dengan berobat ya. Tapi berobatnya juga ke hal-hal yang syar'i ya, ke ahlinya, dokter tentunya ya. Jadi saat sakit perut malah diobatin sama dipijit terus turun, nggak tahu di dalam itu saat mungkin usus lagi rusak, kandung perut kan tentu maka akan kepanjangan, akan mengalami satu kerusakan lagi. Karena ada teman saya seperti itu, perutnya sakit terus, katanya nanti kalau sakit itu sakit perut jangan sekali-kali di perut, jangan sekali-kali di mulut. Contohnya saya gitu ya, saya sakit perut yang amat hebat, ternyata di mulut beberapa kali malah tambah rusak. Pas dibawa ke rumah sakit itu udah hancur di ususnya, langsung dioperasi dan dipotong ususnya panjang banget ya. Jadi di sini berobatnya yang syar'i. Emang tukang urut juga nggak ini ya, artinya harus ke ahlinya gitu ya. Apalagi nauzubillah ke hal-hal yang musri gitu ya, yang harus bawa ayam pakai telur ini, kemudian syaratnya macam-macam gitu ya, nggak masuk akal. Nah itu jangan sekali-kali, bisa mengakibatkan tahayul, urapat, syirik gitu ya, jadi dosa tentunya. Jadi adab saat yang harus dijaga adalah berobat secara syar'i ya. Kemudian bersabar, itu ikhlas ya. Sambil memaksimalkan ikhtiar tentunya ya. Kalau orang Arab
ya. Kita dengarkan orang Arab itu nggak buru-buru ke rumah sakit, memang nggak buru-buru ke klinik, sehingga rumah sakit Mustafa di sana itu banyak yang kosong ya. Ya janganlah ininya. Kalau haji aja itu orang haji yang banyak, kalau umroh juga gitu ya. Jadi penduduk sananya, waktu saya di Sulaimania itu dekat pemakaman Malang gitu ya, itu kan ada Mustafa di situ gitu. Saya sering lewat, saya pengen lihat aja gitu, itu memang nggak ada gitu. Karena masya Allah, mungkin orang-orang Arab itu katanya ya kalau sakit memang kan zam-zam dan kurma gitu ya, itu konsumsinya ya, masya Allah. Kemudian habas sauda gitu ya. Tapi kalau mereka sakit itu nggak ujung-ujung ke klinik, ke puskes gitu ya kalau di sini. Jadi mereka itu berobatnya dengan tawakal kepada Allah itu lewat itu, selalu membaca doa itu ya. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'u la yughadiru saqaman. Kemudian baca Al-Fatihah dengan airnya itu diminumkan. Kemudian juga mereka itu kalau belum juga sembuh, sholat dengan sholat di waktu malam, munajat, berdoa. Kalau belum juga sembuh dan paham, baru mereka ke puskes, baru mereka ke ini ya, ke klinik seperti itu. Nah kemudian ada yang ini totalitas dalam bertawakal ya, sempurna. Artinya totalitas saat kita sakit, ya Allah, ruhiyah kita, jasad kita, pikiran kita, totalitas bahwa ini memang satu ujian dari Allah, sehingga kita harus menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan, Allah cepat angkat lagi penyakitnya ya, masya Allah. Nah kemudian tidak berlebih ya, tidak berlebih yang berlebihan. Kalau cuma mungkin ya Allah, masya Allah, ini sakit ya. Tapi kalau yang berlebihan sampai keluar kata-kata suudzon sama Allah, nggak adil Allah ini gitu ya, jangan sampai. Kemudian tidak berharap kematian. Jadi baru juga demam sedikit, tinggal gue mati aja dah, gitu ya. Pusing banget, sakit banget misalkan ya. Jadi jangan sampai mengharap kematian. Kalaupun kita sudah amat sangat sakitnya, itu ada doa yang memang dianjurkan. Jadi di sini tadi ini saudara saya, ingatlah saudaraku, cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada kita. Justru Allah itu bukan benci, ya, bukan Allah memalingkan, gitu ya. Tapi justru Allah itu cinta kepada kita, sayang kepada kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita lebih komunikatif dengan Allah, supaya kita lebih banyak memohon, meminta, berharap. Beda Allah itu dengan manusia. Semakin ya, jika aku dekat, engkau dekat, jauh, engkau jauh, gitu kan ya. Jadi ketika kita mendekat dengan Allah, berjalan, Allah berlari. Ketika kita berlari menghadap Allah, maka Allah lebih kencang lagi larinya menghadap kita. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Kita itu disayang, suruh kita masalah diri, masalah ya. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan memberi cobaan. Setelah cobaan satu lulus, meningkat lagi cobaan berikutnya, tambah tinggi lagi. Semakin tinggi pohon ya, maka semakin kencang angin bertiup ya. Masya Allah, itu seperti itu ya. Jadi di antara kita berbeda musibah-musibahnya, itulah beda kadar keimanan, kualitas kita ya. Baik, kita juga tentunya saat kita sakit pengen dijenguk orang, atau ada yang menjenguk ya, atau ketika orang sakit kita yang menjenguk. Ini ada adab-adabnya ya di sini. Jadi senantiasa ketika kita menjenguk orang sakit itu menghibur dan menasihati yang sakit agar bersabar. Jangan ketika kita nengok nih orang sakit, ih sakit kayak gini mah, kemarin juga tetangga saya kayak gini,
bikin orang jadi stres. Jadi bagaimana menasehati orang yang sakit agar kita banyak bersabar, karena ini merupakan ujian, ini penghapus dosa, ini akan disayangi Allah, gitu ya. Banyaklah kata-kata yang mengenakan bagi yang sakit bentuknya. Terus agar husnuzon juga kepada Allah, insya Allah lebih sayang kepada kita, supaya kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan, dosa-dosa kita terhapuskan, ya, sehingga kita la ba'sa tauburu insya Allah. Insya Allah ini gak kenapa-napa, Allah akan mensucikan, akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi agar berharap dengan rahmat Allah dan takut akan siksaannya tentunya, ya. Kemudian mengingatkan haknya, ya, tentang hak-hak yang meninggal itu, tentang kewajibannya diingatkan. Tapi itu pun hanya untuk orang-orang dekat tentunya, ya. Kalau kita orang jauh nengok ke situ, hak kamu udah dijalani itu, kewajiban kamu, gitu kan? Itu juga nggak etis gitu, ya. Nanti terus ya apa gitu kan? Nah, jadi di sini tentu kalau saudaranya, kakaknya, adiknya, maka itu kita perlu, ya, tanyakan gimana, karena ini mungkin sudah menahun gitu, ya, sudah lama dan sudah mungkin kelihatannya lebih kritis, dan tapi masih bisa diajak bicara. Itu diingatkan hak dan kewajibannya, ya, supaya tentunya, ya, semua itu tidak terbebani saat dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya ini hadis-hadisnya, ya. Nah, jadi yang sedang sakit, yang mengurus orang sakit, yang menjenguk, ya, jadi orang sakit, yang mengurusnya, yang menjenguk harus sama-sama bersabar, harus sama-sama mengingatkan semuanya ini bahwa itu semuanya sudah jalan kita, itu semuanya sudah takdir Allah yang terbaik, sehingga kita minta yang terbaik menurut Allah semuanya. Jadi demikian, dia sabar itu tadi, ya, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul fadlin azim. Jadi sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, yang mempunyai keuntungan yang sangat besar. Insya Allah, ya, dengan sabar itu maka orang bilang sabar akan subur. Jadi saat ditimpa musibah kita bersabar, saat dikasih nikmat maka kita bersyukur. Masya Allah, ya. Inna sya'atum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi semua itu akan ditambahkan rasa syukur kita, ya, oleh Allah, karena kita selalu bersyukur, ditambahin yazid. Tapi jika kita sebaliknya maka azab Allah amat pedih. Na'udzubillah. Berikutnya, ingatlah ibu-ibu sekalian, saudaraku di sini, cobaan dan penyakit itu tentu tadi yang merupakan cintanya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, insya Allah. Jadi Allah bukan memalingkan kita, bukan menelantarkan kita, tapi kecintaan Allah tentunya kepada kita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum maka dia akan memberi mereka cobaan, ya. Baik cobaan itu secara kolektif, maksudnya secara wabah, ya, seperti kemarin di 2020-2021, ya, kita semua dikasih cobaan, ya, wabah menyeluruh, bahkan mendunia, internasional. Itu Allah kasih cobaan. Bahkan sebelum kita, kaum sebelumnya, ya, bahkan Allah ada cobaan-cobaannya dengan alhamdulillah, dengan azab yang ditimpakan, bebatuan dari gunung sampai ancur, ya. Ada lagi yang 2018 atau 2018 ya, di mana itu di Donggala ini, ya, itu
padahal satu kecamatan di situ satu kelurahan di situ ada yang di blender, ya Masya Allah. Karena kenapa? Itu ujian cobaan yang mungkin dia suruh sudah diingatkan tapi tidak sadar-sadar, akhirnya itu azab. Semua yang ada di kampung situ semua terlindas dengan tanah itu yang tadinya keras menjadi lumpur, setelah jadi lumpur lalu dibenamkan ke dalam tanah. Ada lagi yang terpecah di Sulawesi juga, di Donggala juga ya, itu terpecah dan masuk semuanya, bangsa mobil, motor dan lain sebagainya langsung ketinggalan. Dan ada yang tsunami itu di satu daerah ya seperti itu. Jadi Allah itu kasih cobaan semuanya itu. Allah kasih peringatan. Mungkin kalau yang tidak sadar-sadar sudah Allah kasih azab, semuanya di kerem, semuanya dihabiskan penduduk itu. Baik, di sini pahala menanti yang menjenguk, Masya Allah ya. Jadi saat orang sakit kita itu harus, wah ini satu kesempatan ya, karena Rasulullah bertanya, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Saya, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Siapa yang hari ini sudah takziah? Saya, wahai Rasulullah. Itu di pagi hari saat selesai sholat berjamaah subuh. Masya Allah. Jadi nilainya ya, menjenguk orang sakit itu ya, apabila kita menjenguk saudara yang muslim yang sedang sakit, dia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga, Masya Allah ya. Kemudian dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat yang deras, Masya Allah ya. Juga cuma tidak setetes-tetes tapi deras rahmatnya kepadanya orang yang menjenguk orang sakit ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita kalau udah di rumah sakit, udah di ICU baru kita mau nengok, tapi ketika berbaring sakit di rumah kadang-kadang kita antar aja gitu ya. Justru di situ kita apabila menjenguk di pagi hari maka 70.000 malaikat, mau apa mau ibu-ibu didoain, bukan 1-2 bukan, tapi 70.000 malaikat mendoakan saat kita menjenguk di waktu sore sampai malaikat itu mendoakannya di waktu pagi. Jika kita menjenguk di waktu pagi maka malaikat 70.000 mendoakan kita. Masya Allah, Tabarakallah ya. Betapa nilai pahala besar banget ya di akhirat Allah. Jadi itulah ya, kehidupan kita itu dikasih rahmat sama Allah. Nah, pahala yang menanti menjenguk ya, hendaknya orang yang membesu mendoakan orang yang sakit tadi ya, la ba'sa tahurun insya Allah. Jadi tidak kenapa-napa, insya Allah ini akan menjadi penghapus dosa ya, pengampun dari segala kesalahan-kesalahan. Atau mungkin as'alullah al-azim wa al-azim al-azim an-yasfi gitu ya. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Allah menyembuhkan penyakit. Insyaallah, tabarakallah ya. Baik. Nah, ini tentang sakit, mungkin sebelum memasuki ke ini ya, ke bab darurat medis, barangkali ada yang apa curhat sih, boleh bertanya atau mungkin punya masalah ya, atau mungkin di sini juga ada masukan-masukan buat ibu-ibu semuanya, buat saya pribadi untuk masalah sakit gitu bagaimana ya ibu, atau mau lanjut aja. Mungkin ada di antara ummahat ya, bunda-bunda yang punya pengalaman waktu sakit sehingga kita jadi sesuatu pelajaran buat kita semua. Ada? Gimana? Ada yang mau tanya mungkin dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah? Kalau tidak ada kita lanjut aja ya. Baik, kita lanjut aja Ustazah. Ya.
tentang masalah sakit, berarti ya kita semuanya insya Allah hanya bisa merasakan diri kita dan mudah-mudahan lebih muhasabah. Baik, kita tentang zikrul maut ya, insya Allah meraih husnul khotimah ya. Dan keutamaan mengingat kematian di sini ya. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan ya, karena salah satunya penghancur kelezatan itu tentu kematian ya. Ketika kita sudah meninggal, mungkin kelezatan dunia kita tidak dirasakan lagi ya. Yang sementara ini kita kan sedang mengalami kelezatan dunia ya, yang kita alami. Mudah-mudahan kelezatan dunia yang kita alami ini merupakan kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah ya, merupakan keberkahan, dan semua itu adalah manfaat yang baik. Nah, yaitu kematian ya. Jadi kelezatan itu akan ditutup dengan satu kematian, kelezatan dunia. Orang yang tenggelam dalam keduniaan di sini tidak akan mengingat kematian. Betul apa betul ya? Orang yang memang seolah-olah dunia aja yang dirasakan, sehingga usaha seolah-olah bisnisnya karena dia hebatnya, karena dia bagaikan orang minum air laut ya, tersedot sedikit itu haus, mau lagi, haus lagi gitu. Itu orang yang tidak gila dunia, kelezatan dunianya yang tidak mengingat kepada Allah, maka itu akan merupakan kematian, akan merupakan zikrullah ya. Jadi seolah-olah kehebatannya dia mencapai karirnya, mencapai kehebatannya, dia akan melupakan zikrullah. Jadi kita adapun orang yang selalu sadar dan mawas diri akan selalu mengingat kematian ya, dan menganggap kematian itu adalah awal perjumpaan kita dengan sang Khalik ya. Jadi dengan sang kekasih kita, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau menjadi orang asing, dan artinya selalu pengen dekat dengan Allah, selalu pengen bermuhasabah, selalu pengen disayang Allah, sehingga kita selalu berhubungan, berkomunikasi di jalan Allah dimanapun. Kita selalu ingin dan selalu mengingat kematian ya. Antara lain kan tadi menjenguk orang yang sakit itu adalah mengingat kematian. Kemudian ke mana? Ke rumah sakit, datang ke rumah sakit itu juga tempatnya mengingat kematian ya. Ke kuburan itu juga ya, sarana-sarana mengingat kematian kita. Jadi jika hati mulai condong kepada keduniaan ya, maka ziarahilah kuburan ya. Kalau kita pikir sudah ya Allah pengen usaha ini, usaha itu, bisnis ini, mungkin ikut MLM ini, berhasil ikut MLM ini, buka lagi, akhirnya lupa dengan kematian, maka sekali-kali kita ziarah kuburan gitu ya. Dan ingatlah orang-orang yang dipendam di sana ya. Tentu yang lebih awal kita juga insya Allah wa analah ikut. Insya Allah kita juga akan menyusul mereka ya. Ini dari Abu Darda berkata, jika engkau mengingat orang-orang yang sudah mati ya, maka jadikanlah dirimu termasuk mereka yang sudah mati ini ya. Jadi seolah-olah kita juga ya Allah, gimana kalau kita udah enggak ada di dunia, kita nggak bisa lagi bersahabat dengan majlis taklim ummahatul jannah, jannatul ummahat. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita, persahabatan kita, ukhuwah kita sampai di jannatul ummahat nanti. Masya Allah. Baik, mengingat pedihnya kematian ya. Di sini dalam sebuah hadis ya, banyak diceritakan bahwa ketika Rasulullah sakaratul maut ya, kan ada yang memang ada yang ditambah-tambahkan bagaimana sakaratul maut ya Rasulullah gitu ya. Memang ada penambahan supaya mungkin ada pembelajaran bagi kita sakitnya
hewan yang dikuliti. Kita kena pisau aja kalau nyuci piring apa perih ya, apalagi ini dikuliti. Itu sakratul maut itu seperti itu. Masya Allah, Rasulullah yang termaksum saja merasakan kepedihan sampai bejana aja di depan itu. Lagi mungkin rasa kepanasan, kepedihan gitu ya. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa sakratul maut itu sangat pedih, ya. Jadi sampai malaikat Jibril aja, ya, katanya tentangnya, oke Jibril tuh melihat mukaku gitu ya, itu saking sakitnya gitu Rasulullah. Ya jadi ditambah Rasulullah itu sampai wajahnya diusap lagi dengan air. Kemudian ya mengingat pedihnya kematian itu juga ziarah hilang tadi kubur-kubur, karena hal itu akan mengingat kepada kita tentang hari akhirat tentunya. Kemudian kubur itu adalah salah satu dari taman-taman surga. Sehingga ya banyak di majlis-majlis taklim atau kita ketemu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu, ya, raudhah min riyadil jannah. Jadi mudah-mudahan kuburnya menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Karena sebelum memasuki dunia yang lain, setelah kita dunia lahir ke dunia alam dunia, kemudian alam kubur itu sangat panjang. Ketika Nabi Adam, masa Nabi Adam sampai sekarang udah berapa lama menunggu orang-orang yang masih di dunia. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan kenikmatan kubur kita menjadikan raudhah min riyadil jannah, ya. Jadi menjadi taman-taman surga, mudah-mudahan, ya. Kubur berkata kepada mayit ketika ia diletakkan di liangnya, ya, celaka kamu wahai anak Adam. Ya Allah, astagfirullah, kalau kita dibilang gitu ya, apa yang kau membuatmu tertipu? Bukankah kamu tahu bahwa aku itu rumah yang gelap, rumah yang sendirian, rumah yang banyak binatang-binatang, ulat-ulat, kalajengking, itu yang akan menemani kita, bukan cuma menemani, memakan, ya, sampai belulang-belulang, itu Masya Allah, ya. Jadi kadang-kadang kita terlena dengan kehidupan dunia ini, ya. Jadi sekali-kali kita melihat kematian ke alam kubur, karena siksa kubur itu memang ada, ya. Siksa dan alam kubur itu ada, ya. Contohnya saja, bukan contoh, ini satu betul-betul, ya. Waktu itu memang di daerah di daerah Pasar Minggu ada 2 jenazah yang salah satunya berdekatan, gitu ya. Nah, digali 2 kuburan itu. Yang satu dia nggak sakit, gitu. Artinya pokoknya yang satu dimasukkan, saat yang satu itu salah masukin lubang kuburnya. Dia nggak mau, tetap mau yang itu juga. Dia tadi gali lagi. Padahal belum berjam-jam dia udah digali, ternyata kain kafannya sudah pada rusak, bahkan berlumuran darah. Padahal dia itu yang nggak dalam kecelakaan. Berarti ini siksa kubur itu ada, gitu ya. Jadi Masya Allah, gitu ya, itu bukan lagi sebagai satu pelajaran aja, tapi memang itu dibuktikan seperti itu, ya. Itu untuk menjadikan pelajaran bahwa yang satu itu nggak mau dikuburkan di situ, ternyata itulah pelajaran buat yang hidup. Masya Allah. Tapi ada yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya, Masya Allah, itu mohon maaf ya, orang tua saya juga kan orang biasa aja, tapi udah 45 tahun 2019 dipindahkan, ternyata kain kapalnya masih utuh dan dikuburnya itu bagaikan gua, cuma diambil begitu dipindahkan karena memang ada sesuatu yang harus dipindahkan lah, ya. Itu ternyata anak-anaknya ya bercucuran air mata lah, rambutnya masih ada, ini gitu, semua bagian itu udah 45 tahun, gitu ya.
Masya Allah, itu mungkin ada kelebihan di situ ya, amalan-amalan yang kita nggak tahu. Nah jadi Masya Allah ya, kita di sini tentu ada takziah juga ya. Nah, ya, bagaimana adat-adat takziah ya, ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita harus yang baik-baik ya, harus yang baik-baik diungkapinnya, jangan nyakitin dia malah bikin drop ya, ngedrop malah bikin stres, akhirnya dari situ malah justru mendekati kematian. Kita yang baik-baik, kasih kesabaran, insya Allah ya, bahwa ini semuanya adalah penghapus dosa. Kemudian kita juga di sini diperbolehkan menangisi mayat asal mungkin nggak meraung-raung, nggak merintih-rintih, bahkan jangan sampai memukul badan, sampai mencakar-cakar, itu yang diharamkan. Jadi di sini bagaimana saat kita juga takziah harus bisa menutupi aib si mayat ya. Jangan yang saat kita takziah bisik-bisik, akhirnya orang lain yang nggak tahu jadi tahu aibnya si mayat gitu ya. Jangan sampai gitu ya, seperti itu. Jadi barang siapa juga di sini ketika kita memandikan mayit, makanya itu harus jadi orang-orang terpercaya. Makanya lebih baik adalah keluarganya yang memandikan. Alhamdulillah di sini kita akan mempelajarinya. Mudah-mudahan nanti akan bisa memandikan saudara-saudara kita, gitu ya. Baik mungkin suami kita pengen dimandikan oleh kita, atau kita pengen dimandikan oleh suami, nggak masalah, boleh, gitu ya. Jadi di sini jangan sekali-kali orang yang memandikan itu membuka air jenazah saat dimandikan atau sesudah dimandikan ya. Kemudian mensolati ya, mengantarkan dan menghadiri pemakamannya, Masya Allah, itu akan memberikan satu pahala ya. Barang siapa yang mensolati jenazah ya, jadi boleh kita sebagai kaum wanita juga pengen mensolati gitu ya, karena kalau di Nabawi maka itu setiap sana mensolati kita ikut ya. Nah ketika kita di sini juga ada yang ikut mensolati, maka dapat pahala bakirot, itu seperti 2 jabal Uhud yang besar. Masya Allah ya, insya Allah ibu-ibu sudah pernah umroh ke sana. Jabal Uhud itu besar, pahala ketika kita mensolatkan mayit itu begitu besar pahalanya. Jadi kesempatan saat ada yang meninggal, kita ikut di belakang sholat ya. Nah, berdiri aja ya, dan takbir 4 kali, Masya Allah ya. Dan di sini mendapatkan 2 gunung yang besar ini, gunung di Jabal Uhud ya, Masya Allah. Itu seperti Jabal Uhud. Baik, next. Kemudian memperbanyak ya orang yang mensolati jenazah dan menjadikan 3 solusi, maka lebih banyak orang yang mendoakan si mayit, lebih banyak yang mensolati, maka dia termasuk orang yang husnul khotimah, dia ahli surga, dia disaksikan ahli khair ya. Makanya mungkin keluarga kita saat kita mensolati, ayo ajak rame-rame supaya si mayit itu menjadi ahli surga ya, husnul khotimah, Masya Allah ya, seperti itu. Kemudian bersegera dalam urusan jenazah. Saat kita punya orang yang meninggal, jangan dinanti-nanti, apalagi diinepin sampai berhari-hari gitu ya, nunggu ini keluarga yang masih di Turki ada, yang di sini ada. Udah urusan orang hidup, jangan dikait-kaitkan dengan orang yang meninggal saat dia mau menikah. Karena jika dia orang baik, pengen cepat mendapatkan nikmat kubur. Jika dia bukan orang baik, tentunya akan menutupi aib-aib di dunia, di kerabat, di semuanya masyarakat ini gitu ya. Jadi disegerakan bentuknya ya. Nah kemudian di sini ada ziarah kubur.
Baik, mungkin di sini nanti kita bisa baca karena itu juga saya udah lari. Ada ziarah kubur. Nanti kan insya Allah ada materi yang bisa di share ya ke para umat semuanya, para bunda-bunda di sini. Nah kemudian kita tinggal langsung ke janazahnya aja ya, tentang daurah jenazahnya. Karena waktunya juga nanti kan ada praktek ya. Daurah janazah yaitu pelatihan tentang bagaimana mengkafani, memandikan ya, untuk menghubungkan